Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dari Prodi Sistem Informasi kelas SIC. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul dan bertemakan input output. Yang pertama adalah definisi I/O. I/O atau yang biasa disebut dengan input output adalah perangkat dari komputer dengan cara mengirim sinyal dari kabel ataupun bisa dengan cara nirkabel atau wireless. Nah, berikut dari gambar ini adalah contoh dari input output seperti monitor PC, ada mouse, trackpad yang biasanya juga terdapat di laptop, terus ada speaker, ada keyboard. Nah, yang selanjutnya perbedaan dari input dan output itu adalah jika input adalah hardware yang dapat mengolah sesuatu yang ada di dalam komputer dan user tidak bisa merasakan secara langsung. Sedangkan output adalah suatu hardware yang akan mengeluarkan hasil suatu pengolahan dari komputer yang mana bisa dirasakan oleh user itu sendiri. Selanjutnya ada input-output modul. Modul input-output adalah interface untuk mengendalikan satu atau lebih perangkat input-output. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Modul input-output juga adalah suatu komponen yang bertanggung jawab atas sebuah pengontrolan perangkat luar. Untuk fungsi dari modul input-output sendiri, yang pertama sebagai media komunikasi antara CPU dengan device eksternal ataupun sebaliknya. Yang kedua, sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan suatu perangkat. Dan yang terakhir, juga sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori. Selanjutnya adalah input-output terprogram, adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih bertanggung jawab terhadap pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama atau register-register dalam CPU. Untuk kelemahan dari input-output terprogram sendiri, yaitu untuk melaksanakan perintah-perintahnya, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan perangkat peripheralnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah input-output yang akan dilakukan. Materi yang selanjutnya yaitu Direct Memory Access atau yang biasa disingkat dengan DMA adalah suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari CPU. Untuk sistem kerja dari DMA sendiri, yang pertama, CPU mengirimkan data-data ke DMA controller, yang kedua perintah read and write, yang ketiga alamat device yang akan diakses, keempat alamat awal blok memori yang akan dibaca atau ditulis, selanjutnya jumlah blok yang akan ditransfer, CPU mengeksekusi program lain, DMA controller mengirimkan seluruh blok data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU, dan yang terakhir, DMA controller mengirimkan interrupt ke CPU jika sudah selesai. Selanjutnya ada interrupt driven input output. Itu adalah memungkinkan prosesnya untuk menghemat waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul I/O bersamaan dengan perintah input output dijalankan modul input output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Untuk teknik-teknik untuk menangani interupsi, yang pertama adalah multiple interrupt lines, yang kedua software pull, ketiga daisy chain, dan yang terakhir arbitrasi bus. Selanjutnya ada direct gauge access atau yang disingkat dengan DCA, adalah protokol pemrosesan sistem yang mengizinkan data dari perangkat input-output untuk ditempatkan ke dalam gauge yang sesuai dengan aplikasi yang sadar dengan protokol. Untuk perkembangan dari fungsi input-output sendiri, yang pertama pemroses mengendalikan input-output secara langsung. Yang kedua, pemroses dilengkapi dengan input-output controller.
Ketiga, perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Keempat, input-output, controller mengendalikan secara langsung lewat DMA. Yang kelima, pengendali input-output menjadi pemroses terpisah. Dan yang terakhir, dan pengendali input-output mempunyai memori lokal sendiri. Untuk karakteristik dari input-output sendiri, yang pertama, port dari input-output itu tidak bergantung dengan memori utama. Yang kedua, operasi input-output tergantung sinyal kendali dari CPU. Ketiga, ruang memori dan ruang alamat input-output menyatu. Dan yang terakhir, sehingga dapat memiliki alamat yang sama. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.